Selamat pagi, pengawas, Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SDI Woroja. Terima kasih kepada Ibu Eni selaku pengawas dan Bapak Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan observasi kinerja kepala sekolah dengan indikator aktivasi kegiatan komunitas belajar. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Pak Dino untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus atas segala penyertaan serta karunia yang Kau berikan kepada kami dari mana hingga saat ini. Saat ini di kelas ini kami akan mulai kegiatan observasi kepala sekolah SDI Woroja. Lindungilah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami agar kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu untuk kepentingan kami bersama di sekolah ini. Semua doa ini kami aturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Pak Dino yang sudah meminta kita dalam doa. Baik, selanjutnya kita masuk ke indikator materi hari ini, yaitu aktivasi kegiatan komunitas belajar. Komunitas belajar merupakan komponen dari guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat serta kepedulian terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam satuan pendidikan. Komunitas belajar memberikan ruang bagi guru dan tenaga pendidik dalam berpartisipasi aktif, belajar bersama, serta berkolaborasi secara teratur dan berkelanjutan dengan memperhatikan tujuan yang jelas serta struktur dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar murid. Mengapa komunitas belajar sangat penting? Komunitas belajar sangat penting karena menjadikan wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar guru dan tenaga kependidikan. Dengan adanya komunitas belajar, ketimpangan kompetensi antar guru dan tenaga kependidikan dapat meminimalisir agar murid memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang baik. Selain itu, semua guru memiliki kesempatan untuk belajar dan memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas dan meningkatkan hasil belajar murid. Tujuan komunitas belajar yang pertama, mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik. Ya, mengedukasi artinya kita semua itu mendidik anggota komunitas dengan mengumpul dan berbagi informasi terkait pertanyaan dalam masalah terkait praktik. Yang kedua, mendukung dengan merangsang interaksi dan kolaborasi antar anggota komunitas. Berarti di sini kita guru dan kepala sekolah itu saling bekerja sama. Yang ketiga, membina anggota kelompok
dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Yang keempat, mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Komunitas belajar yang pertama itu berbagi pengetahuan dan keterampilan. Anggota komunitas belajar dapat saling berbagi pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan setiap anggota untuk belajar dalam hal-hal baru satu sama lain. Ini seperti dalam pembuatan modul ajar terbaru ini, untuk pendekatan itu yang sekarang ini diarahkan menggunakan metode deep learning yang terdiri dari 3 prinsip itu, yaitu pembelajaran berfokus dan bermakna, kemudian pembelajaran menyenangkan dengan pembelajaran berkesadaran, dengan istilah mindful, joyful, dan learningful. Ya, kalau memang kita belum memahami, kita usahakan kita itu di antara kita bekerja sama untuk ATIM. Itu kita download MA yang dari Dikdasmen itu nomor 046 tahun 2005. Setelah itu kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi supaya kita bisa membuat MA. Dan juga itu di TP juga kita harus ambil dari yang itu, Dikdasmen itu. Karena di situ itu sudah ada unsur-unsur tujuan pembelajaran itu yang terdiri dari 4 itu: audience, behavior, condition, dan degree. Di situ sudah lengkap. Yang kedua, dukungan dan motivasi. Dalam komunitas belajar, anggota dapat saling mendukung dan memotivasi yang sangat membantu dalam mempertahankan semangat belajar dan mencapai tujuan belajar bersama. 3. Jaringan sosial. Bergabung dengan komunitas belajar memperluas jaringan sosial dan profesional yang bisa membuka peluang baru dalam karier atau bidang studi. Yang keempat itu diskusi dan kolaborasi. Komunitas belajar menyediakan ruang untuk diskusi dan kolaborasi yang dapat memperdalam pemahaman anggota tentang suatu topik melalui pertukaran ide dan perspektif yang beragam. Ya, itu sudah yang sering kita lakukan itu dalam pembuatan modul ajar. Itu kita saling melengkapi. Di sini juga untuk struktur pengurus Pombel SD Impres Poroja itu sudah kita siapkan itu untuk tahun 2025 ini, yang terdiri dari 10 orang. Nama, Ester Puneranda SPD, jabatan penanggung jawab Maria da Silva Mida SPD, koordinator bidang literasi. Justina Valentinari ASPD anggota, Yohana Bunga SPD SD anggota, Agatha Noi SPD koordinator bidang administrasi pembelajaran. Rosalia Ambu SPD anggota, Anastasia Evania SPD anggota, Bernardinus Manda SPD koordinator bidang numerasi, Yesita Rosa SPD anggota, Vincenza Kurnia Jendi Esmat anggota. Jadi nanti yang berikut
untuk ini koordinator bidang literasi itu nanti murid dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kalau bidang literasi itu nanti yang sebagai koordinator itu adalah Ibu Maria Desir Famida di bagian literasi. Kemudian bidang koordinator bidang administrasi pembelajaran adalah Ibu Arga Tanuri. Nanti yang berhubungan dengan kita punya administrasi seperti MA, ATP, program itu kita yang mengkoordinir itu adalah Ibu Arga Tanuri. Kemudian koordinator bidang literasi adalah Bernardin Usman. Program kegiatan komunitas belajar. Yang pertama itu bidang literasi. Tadi sudah ada Ibu Maria sebagai untuk mengkoordinir itu di bidang literasi. Program literasi yang dirancang bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dan tulis serta meningkatkan kemampuan literasi dasar pada murid SD Impres Boroja. Kegiatan literasi yang dilakukan antara lain yang pertama, membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Manfaatnya agar murid dapat menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca pada murid. Yang kedua, kunjungan rutin ke perpustakaan sekolah. Kalau ini di bawah ada ruang perpustakaan, mungkin dalam waktu istirahat pertama anak-anak bisa ke ruangan perpustakaan untuk membaca buku yang ada di ruang perpustakaan. Manfaatnya agar memperkenalkan murid pada beragam koleksi bacaan dan menumbuhkan kebiasaan meminjam dan membaca buku di rumah atau di sekolah. Yang ketiga, rangkuman bacaan. Setelah membaca buku, murid diminta untuk membuat rangkuman atau ulasan singkat. Kegiatan ini melatih kemampuan murid dalam memahami isi bacaan. Bagian yang kedua tadi yaitu di bidang administrasi pembelajaran. Sebagai respons terhadap implementasi kurikulum Merdeka, komunitas belajar ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun administrasi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum tersebut. Berarti yang kita pakai sekarang itu adalah kurikulum Merdeka. Dalam rangka mencapai tujuan ini, anggota komunitas dilibatkan dalam penyusunan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan modul P5. Untuk modul P5 ini sudah ganti dengan kegiatan co-kurikuler, sudah diganti. Seperti contohnya itu co-kurikuler tadi itu kerja bakti, senam apel pagi, itu contohnya. Jadi P5 itu sudah diganti, modul P5. Setiap guru melakukan rancangan perangkat pembelajaran berdasarkan sistematika yang ada serta melatih dalam memanfaatkan media PowerPoint, YouTube serta Infocus dalam menampilkan video pembelajaran. Ya. Jadi ini diarahkan kita itu dalam ber-KPM di kelas itu
kita harus menggunakan ini PowerPoint dan Infocus tadi dengan menampilkan video-video pembelajaran. Ya. Adapun penggunaan media pembelajaran sederhana untuk memotivasi belajar murid serta memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ya, selain media PowerPoint atau media tayangan ini, guru juga mempersiapkan media-media sederhana yang menarik agar murid juga memahami dengan materi yang disampaikan. Program kegiatan komunitas yang ketiga yaitu bidang numerasi. Ada 3 tadi, bidang literasi, bidang kegiatan pembelajaran, yang ketiga itu bidang numerasi. Kegiatan numerasi gasing bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung, membangun fondasi numerasi yang kuat, serta mendorong murid untuk berpikir kritis, fokus, dan mengembangkan daya juang. Seperti setiap pagi itu kita harus lakukan itu perkalian dasar dari 1/1 sampai 1/10 sebelum masuk kelas. Itu kegiatan terjadi pada apel pagi. Yang kedua, sebelum memulai pembelajaran kelas, murid SD Ingoroja melakukan dan melafalkan perkalian dasar setiap pagi. Hal ini bertujuan agar menjadi semangat untuk mendorong murid dalam mengingatkan perkalian dasar. Baik Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi aktivitas komunitas belajar yang pernah kita lakukan selama ini. Murid sedang membaca di ruang perpustakaan. Di sini adalah kegiatan numerasi gasing yang pernah kita lakukan, penyusunan perangkat pembelajaran. Bapak Ibu guru, setelah mendengarkan materi yang disampaikan, mungkin Bapak Ibu guru ada pertanyaan pada Bapak Ibu guru waktu dan tempat saya berikan. Dari saya, ya sebenarnya itu kegiatan kurikuler itu seperti ini, kerja bakti sosial, ada kegiatan selain kerja bakti itu seperti ada buat perlombaan. Kalau apel pagi itu tidak termasuk dalam kegiatan kurikuler. Ya, saya itu saja yang menyangkut dengan kegiatan kurikuler tadi. Ya, terima kasih atas masukan dari Ibu Agatha. Tadi P5 diganti dengan co-kurikuler. Contoh tadi kegiatan co-kurikuler itu salah satu contoh itu senam bersama, bakti sosial, kerja bakti, dan juga salah satunya MPLS. Baik Bapak Ibu guru, tadi program kegiatan tadi itu sudah ada strukturnya. Kemudian dengan masing-masing guru tadi ada yang sebagai koordinir di 3 program kegiatan tadi, seperti bidang literasi, bidang administrasi pembelajaran, dan bidang numerasi. Saya mengharapkan kalau memang sudah ada yang menangani bidang-bidang dengan anggotanya masing-masing itu, kita harus laksanakan sesuai dengan struktur yang ada. Yang pertama tadi seperti di bidang literasi, guru yang mengkoordinir di bidang literasi harus buat programnya, seperti setiap pagi membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti di setiap kelas itu
masing-masing kita guru lain itu laksanakan 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian guru yang menanam ini buat dengan programnya. Ibu Mary harus buat dengan programnya. Kemudian seperti kunjungan rutin ke perpustakaan sekolah seperti dibuat, apakah pada jam istirahat pertama kah atau jam istirahat kedua kah, Ibu Mary buat. Misalnya hari Senin kelas berapa, hari Selasa sampai hari Sabtu, itu semua terprogram. Setelah membaca buku, murid diminta untuk membuat rangkuman atau ulasan itu khusus di kelas tinggi 4, 5, dan 6. Kemudian di bidang administrasi pembelajaran, berarti Ibu Agatha tadi dengan anggotanya harus buat program. Misalnya kita dalam bulan ini atau dalam minggu ini di hari Sabtu itu kita buat prota atau promes, ATP, CP itu atau KMA harus dikoordinir oleh Ibu Agatha bersama dengan guru yang lain. Seperti tadi dalam membuat modul ajar ini, kita guru ini masih simpang siur. Jadi saya sebagai pribadi juga menyadari, saya juga masih untuk ATM tadi amati tiru modifikasi susah juga. Jadi butuh waktu 1-2 hari baru bisa dapat 1 modul aja. Jadi untuk itu Ibu Agatha dengan kita yang lain sebagai anggota tadi, kita harus berkolaborasi. Itu di hari Sabtu ke hari apa buat modul ajar, setelah itu program kita harus samakan. Kemudian untuk bidang numerasi ini, gasing tadi kita buat dikoordinir oleh Pak Dina. Berarti sebelum jam 7.15 itu kita sudah ada di depan kelas untuk melaksanakan apel pagi, dan kita menyuruh murid tadi untuk melafalkan perkalian dasar itu setiap hari dibuat dengan program. Berarti guru yang bersangkutan buat program karena ada anggotanya. Andaikan pada setiap hari-hari aktif kita mungkin Pak ada halang, bisa saja teman lain tadi yang mengkoordinir itu. Dan saya mengharapkan kita semua atau Bapak Ibu guru kita bekerja program kegiatan tadi sesuai dengan bidang-bidangnya, dan masing-masing yang mengkoordinir tadi di bidang numerasi, literasi, dan bidang pembelajaran. Saya harap kita harus bekerja sungguh-sungguh agar pendidikan SDI Purworejo. Terima kasih. Kita menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Kepada Perino, waktu saya persilakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan yang telah melewati beberapa rangkaian kegiatan kami pada hari ini. Semoga Kau tuntun lagi kegiatan ini bersama kami dan semua rekan guru kami. Semoga kami boleh memulainya dengan penuh semangat, penuh kesudahan kasih, agar kami bisa melaksanakan sesuai dengan kehendak dan rencana. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dari perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.